Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Peristiwa kelam coba lupakan, peristiwa senang yang dikenang. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Baik teman-teman, perkenalkan, saya Hanatiana Syadina, mengajar di SMK Al-Hadi sebagai guru mata pelajaran Etika Profesi, Ekonomi Islam, Layanan Lembaga Keuangan Syariah. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan tata aturan dan profesi industri jasa keuangan di mata pelajaran Etika Profesi. Pedoman, prosedur, dan aturan dalam industri jasa keuangan. Pedoman kerja dan prosedur berisi tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara perusahaan dengan karyawannya. Pedoman kerja yaitu standar tertulis yang digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pekerjaan atau tata cara atau tahapan yang harus dilalui suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pedoman kerja yaitu memperjelas peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi, menguraikan alur tugas, tanggung jawab, wewenang karyawan, melindungi organisasi dan petugas dari kesalahan administrasi, menghindari kegagalan, memperlancar tugas pegawai sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk disiplin. Yang terakhir, pedoman untuk melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, manfaat pedoman kerja. Yang pertama, pedoman kerja dan sarana pendidikan pegawai baru. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Yang ketiga, melakukan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang cepat. Keempat, mengatur tata ruang kantor. Kelima, menghindari adanya pekerjaan yang bertumpuk. 6. Perencanaan kerja dan pengembangannya. 7. Mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisis jabatan. Menghemat waktu bagi pimpinan mengetahui seluruh proses kerja. Yang terakhir, mempersiapkan mekanisme prosedur. Adapun penggunaan pedoman kerja dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya, yang pertama, sebelum sesuatu pekerjaan dilakukan, saat mengadakan penilaian tentang hasil pekerjaan. Yang terakhir, saat terjadi revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat memengaruhi lingkungan kerja. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja atau lebih dikenal Standard Operating Procedure atau yang disingkat dengan SOP, yaitu sistematika tata kerja yang berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan adanya suatu tahapan yang harus diusahakan demi selesainya suatu pekerjaan. Manfaatnya, terciptanya standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya sebagai panduan dalam bekerja bagi pelaksana atau pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, sebagai penjabaran tujuan, sasaran program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Adapun hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus sejalan dengan kebijakan pimpinan yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi, dibuat print out dan disusun secara sistematis, disampaikan secara sistematis kepada semua yang bersangkutan, ditinjau dan dievaluasi sesuai dengan kondisi terkini. Yang terakhir, harus memberikan dampak positif dan jaminan yang memadai bagi sumber yang berbeda di bawah pengendalian organisasi. Pengaturan kebijakan diantaranya, pimpinan harus mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan sebagai membuat laporan secara berkala. Pimpinan memanfaatkan laporan untuk membuat keputusan dan memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan, setiap satuan organisasi harus memberikan tembusan kepada organisasi lain yang terkait. Pimpinan harus menerapkan integritas, koordinasi, dan sinkronisasi
dengan semua bagian dalam industri. Adapun simbol-simbol dalam prosedur kerja. Yang pertama, segi 4 bujur sangkar, yaitu untuk menunjukkan bahwa harus dilakukan pemeriksaan mengenai jumlah atau kualitas. Jika ditambah huruf D, berarti ada penahanan atau penundaan suatu proses karena harus menunggu tindakan lebih lanjut. Yang kedua, segitiga terbalik, yaitu menyimbolkan penyimpanan secara tetap. Yang ketiga, segitiga ganda terbalik yang menyimbolkan penyimpanan untuk sementara. Yang keempat, lingkaran besar menunjukkan operasi atau sesuatu yang harus dikerjakan. Jika di tengahnya ada huruf C, berarti harus dikerjakan oleh juru tulis. Jika ada huruf M, berarti harus menggunakan mesin. Jika huruf F, berarti mengerjakan digunakan mesin ketik. Belah ketupat menunjukkan pemeriksaan mengenai mutu atau kualitas. Anak panah menunjukkan arah jalannya atau arus suatu dokumen melalui suatu proses pengerjaan. Yang terakhir, lingkaran kecil yang menyimbolkan pengangkutan atau pemindahan. Di setiap perusahaan pastinya ada aturan kerja. Aturan kerja itu pun sendiri, diantaranya waktu dan kehadiran kerja, kewajiban pokok pegawai, pakaian seragam, keselamatan dan kesehatan kerja. Profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Yang pertama ada akuntan, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga penilai, yang keempat notaris, dan yang terakhir internal auditor. Adapun peraturan tentang industri jasa keuangan, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang disingkat UMKM. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua di atas adalah tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang BI atau Bank Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peraturan yang terakhir di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau Undang-Undang Perbankan Syariah. Baik teman-teman semuanya, demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, sertakan nama dan kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.